Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di hari ini semuanya? Santri-santriku kelas 6 dimanapun Anda berada. Baik, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini akan Ustadz berikan rekaman ulang ya, yang seharusnya sudah kemarin tadi kita bahas ini di Google Team ya, Google Meet. Namun banyak kendala yang belum bisa masuk, kemudian suaranya kecil seperti itu ya. Ini alhamdulillah akan saya berikan lagi materinya melalui video YouTube ya. Alhamdulillah, terlebih dahulu silakan berdoa. 1, 2, 3, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Alhamdulillah. Kita mulai ya. Untuk di bab 2 kali ini kita belajar tentang ketika bumi berhenti berputar. Itu disebab beriman kepada hari akhir ya. Ya, di kelas 6 ini kita sudah masuk ke bab 2, yaitu tentang hari akhir. Jadi pengertiannya apa saja akan kita bahas di next slide selanjutnya. Oke, nanti yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian beriman kepada hari akhir, kemudian nama-nama hari akhir, dan kemudian tanda-tanda hari akhir. Seperti apa ya nanti ya. Oke, next. Yang pertama adalah pengertian hari akhir atau hari kiamat ya. Menurut bahasa dan istilah itu apa aja ya nanti ya. Menurut bahasa, pengertian kiamat yaitu memiliki 2 arti, yaitu kebangkitan dan hari akhir. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa diartikan dengan kebangkitan? Ya pasti karena nanti semua yang meninggal, yang dari Nabi Adam sampai nanti yang terakhir meninggal, itu akan dibangkitkan semuanya ya, makanya disebut hari kiamat itu ya. Dan di hari akhir ini, akhir, kenapa bisa diartikan akhir? Ya karena hari penghujung di mana kita itu nanti mendapatkan balasan apa yang kita lakukan di dunia itu akan dibalas di akhirat. Dan jadi di akhirat itu adalah penghujung atau hari akhir ya. Tidak ada hari lain selain hari itu ya. Setelah hari akhir selesai, nanti akan putuskan apakah kita masuk surga atau masuk neraka, seperti itu ya. Kenapa bisa disebut hari akhir? Itu. Kemudian menurut istilah bagaimana ya? Hari kiamat menurut istilah. Hari kiamat menurut istilah. Ini ada keliru sedikit ya. Yaitu berarti hari kebangkitan manusia dari alam kubur ke alam akhirat. Ini alam kubur ya. Seperti ini, setelah kita meninggal nanti kita akan dibangkitkan seperti ini menuju akhirat untuk menerima pengadilan dari Allah. Dan saat itu berakhirnya alam semesta dan seisinya. Alam semesta itu berakhir ya. Sudah dihancurkan semua, orang yang meninggal dibangkitkan, dan dikumpulkan di padang mahsyar seperti ini. Itulah hari akhirat nanti. Seperti itu. Kemudian kiamat itu ada 2 ya. Ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro, kiamat yang kecil, kiamat yang besar. Seperti apa kiamat kecil itu? Seperti ini ya, contohnya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kemudian dimatikannya banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, seperti manusia ini ya, banyak dimatikan. Sekarang ini terkena virus corona seperti ini, banyak yang meninggal, itu termasuk kiamat sugro atau kecil, seperti itu ya. Itu merupakan tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Kemudian tanda yang besar nanti hancurnya seluruh bumi ini, itu yang disebut dengan kiamat kubro ya, sangat besar ya. Oke, selanjutnya nama-nama hari kiamat ya. Apa aja ini nama-nama hari kiamat? Ada banyak ya yang harus kita hafalkan. Ini ada Yaumuddin ya, ada Yaumuddin, Yaumul Hisab, Yaumul Haq, Yaumul Ba'ats, Yaumul Ma'lum, dan Yaumul Jaza, dan Yaumul Mizan. Ya, Yaumuddin itu artinya hari pembalasan ya, semuanya pasti akan dibalas nanti di akhirat ya. Sedikit besar semuanya akan kena balasan, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Entah apapun yang kita lakukan, jelek buruk, semua akan diberikan balasan. Kemudian Yaumul Hisab. Nah,
Hari perhitungan, semuanya akan dihitung ya. Semuanya akan dihitung oleh semata. Amalmu baik berapa, amalmu buruk berapa, semuanya akan dihitung. Ya. Amal baik buruk semuanya akan dihitung dan tidak luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaumul haq itu hari yang pasti terjadi. Sudah pasti terjadi ya. Hari kiamat pasti terjadi. Entah kapan kita tidak tahu, tanggal berapa atau mungkin hari apa kita tidak tahu. Yang pasti hari kiamat itu pasti akan terjadi, gitu ya. Kita harus yakin itu. Kita tidak boleh mengingkarinya. Nah, kita harus percaya seperti itu. Kemudian yaumul ba'ats, hari di mana dibangkitkan kita dari kubur. Tadi sudah disebutkan bahwa yaumul ba'ats ini manusia yang awalnya sudah meninggal dikubur nanti akan dibangkitkan. Nah, hari bangkitnya disinilah yang disebut dengan hari kiamat ya. Kemudian yaumul maklum ya, yaumul maklum itu adalah hari yang diketahui secara pasti. Secara pasti ya, nanti kiamat itu pasti akan terjadi, tapi kita tidak tahu kapan ya. Yang penting pasti ya, maklum. Yang pasti akan terjadi seperti itu. Yaumul jaza, hari pembalasan. Pemberian pahala. Semuanya akan dibalas ya. Kalau kita berbuat baik, kita akan diberikan pahala. Pahala itu nanti akan diberikan di akhirat. Apa pahalanya? Pahalanya akan mendapatkan surga. Ya, kalau amalnya kita jelek, maka kita akan mendapatkan dosa, dan dosa itu nanti kita juga akan mengunduhnya atau mendapatkannya di akhirat. Ya. Itu ditimbang, amal baik buruk ditimbang, banyak yang mana. Kalau banyak yang baik masuk surga, kalau banyak yang jelek masuk ke neraka. Itu ya. Dan yang yaumul mizan ini tidak ada di buku, namun saya tambahkan ya. Hari pertimbangan amal. Nah, nanti di akhirat itu ada timbangan atau neraca. Jadi semuanya akan ditimbang. Amalmu banyak yang mana, yang baik atau yang buruk seperti itu. Ya, dulu pernah kita lihat di video di Instagram atau mungkin di TikTok ada sejenis video ya yang memunculkan kayak hari perhitungan ya, ada timbangan besar dan semuanya pada kumpul. Nah, ada 2 jalur gitu. Nah, yang timbangannya baik masuk neraka, masuk surga, yang timbangan jeleknya berat masuk ke neraka. Itu kayak ada di video Instagram dan TikTok, itu bagus sekali. Itu mengingatkan kita bahwa nanti di akhirat kita akan ditimbang amal kita. Kita akan mendapatkan balasan apa yang telah kita kerjakan di dunia. Seperti itu. Itulah nama-nama hari kiamat. Kemudian nama surat Al-Quran yang artinya hari kiamat apa aja ya? Al-Waqiah, kejadian sangat dahsyat ya, atau pukulan dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah disuratkan di Al-Waqiah ya. Itu mengisahkan tentang kisah hari kiamat. Itu Al-Ghasyiyah, kejadian sangat dahsyat juga. Nah, kalau dahsyat ini tadi kejadian yang sangat dahsyat itu mungkin Al-Waqiah ini hancurnya muka bumi ini ya. Kalau Al-Ghasyiyah juga meliputi manusia juga dihancurkan, dimatikan ya, sedang itu dibangkitkan lagi. Al-Ghasyiyah. Kemudian Al-Haqqah itu hari yang pasti terjadi, tidak ada keraguan, pasti ya. Jangan ragu bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Ya. Pasti akan datang mendatangi kita. Kita harus percaya. Tidak boleh kita tidak percaya, harus percaya. Dan Al-Qari'ah sudah kita baca seringkali ya di juz amma. Al-Waqiah itu artinya juga hari kiamat. Nanti dibaca sendiri di juz amma atau mungkin di Al-Quran sudah ada artinya. Nanti karena kalau sudah membaca plus artinya akan tahu betapa dahsyatnya hari kiamat. Itu ya. Oke, next lanjut tanda-tanda hari kiamat. Nah, tandanya apa saja ya? Nah, tidak ada yang tahu pasti kapan terjadi hari kiamat. Pasti ya. Kita, Nabi Muhammad pun tidak diberitahu ya. Bahkan Nabi Muhammad pun ketika ditanya oleh sahabatnya kapan kiamat terjadi, beliau menjawab bahwa hanya Allah yang tahu. Meskipun demikian, Rasulullah telah memberikan tanda-tanda apabila hari kiamat itu sudah dekat. Tandanya bagaimana ya? Jadi kita akan tahu ya tanda-tandanya bila ternyata hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Seperti itu ya. Kita simak berikut ini. Nah, yang pertama, ini tanda-tanda umum yang kecil ya, yang sering kita lihat itu tanda-tanda kecil.
Yang pertama adalah munculnya wanita berpakaian tipis, kelihatan lekuk tubuhnya. Nah, perhatikan ya. Kalian pasti lihat ya, perempuan yang sering memakai hijab namun seperti ini ya, kelihatan punuk untanya. Nah, rambutnya digelung ke atas dan seperti punuk unta ya. Kemudian berpakaian tipis, kelihatan lekuk tubuhnya. Ini adalah tanda-tanda kiamat kecil ya. Itu sudah sering kita jumpai dimanapun ya. Yang mungkin belum tahu hukumnya, maka seperti ini banyak orang menandakan bahwa kiamat sudah dekat. Itu. Dan ada hadis Nabi ya yang menerangkan punuk unta tadi. Ya, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Saat kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Jadi ada penduduk neraka, Nabi Muhammad itu dilihatkan ada dua penduduk neraka. Yang pertama tadi ada kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Tahu ya artinya apa? Jadi ada mungkin seseorang yang memiliki cambuk kayak sapi terus menyambuk manusia, itu berarti ya. Yang pertama. Yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi terlanjang, lenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Adalah baunya dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Jadi jarak surga itu bisa kita bau ya, bisa kita cium walaupun jauh, jaraknya jauh berkilometer itu bisa kita cium. Namun kalau wanita berpunuk unta seperti ini yang berlenggak-lenggok, yang memakai pakaian tipis, kelihatan lekuk tubuhnya, berpakaian seperti telanjang ya, yang ketat lah, pakaiannya ketat sehingga terlihat bentuk tubuhnya itu, maka ini wanita ini dianggap sebagai orang yang tidak mencium baunya surga, tidak akan pernah mencium baunya surga. Nah, untukillah ya, jangan sampai siswa-siswi saya, siswi SDIT itu berpakaian seperti itu. Kalau bisa yang berhijab syar'i seperti ini ya, tanpa ada punuk untanya seperti ini, kalau bisa menutup seluruh tubuhnya ya, hijabnya gede sehingga tidak terlihat lekuk tubuhnya. Itu ya, ini hijab yang syar'i. Nah, perintah Nabi, perintah Allah, kita harus untuk wanita menutup aurat, harus menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan tangan. Seperti itu. Untuk yang kedua, yang ciri-ciri umum, ciri-ciri kecil ya, hari kiamat itu terjadi banyaknya gempa bumi dan longsor, tsunami. Nah, di Cina kemarin ya, kalau lihat kalian dihantam seperti itu, longsor, banjir, badai, topan, semuanya menghancurkan China. Di Indonesia juga banyak ya yang terjadi kejadian banjir seperti itu, longsor juga, dan semuanya. Nah, ini banyak terjadi seperti ini, maka tandanya hari kiamat sudah dekat ya. Kemudian waktu terasa cepat ya, pasti ya, tidak terasa sudah kelas 6, sudah mau lulus ya, sudah mau SMP. Nah, waktu terasa tepat berlalu ya, dan tidak terasa. Seperti itulah tanda-tanda hari kiamat ya. Dan banyak terjadi fitnah. Banyak di antara kalangan yang benar dianggap salah, salah dianggap benar, dan fitnah yang benar difitnah menjadi salah ya. Sudah banyak terjadi di Indonesia ini. Nah, itulah tanda-tanda dari kiamat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda umumnya banyak terjadi maksiat. Sudah nyata ya, banyak pencurian di TV-TV. Kalau lihat itu siar patroli ya, banyak kejadian mencurian, begal ya, pembunuhan secara terang-terangan, berzina, wanita dan pria berkumpul dalam satu kos tanpa ikatan pernikahan ya, itu secara terang-terangan terjadi sekarang seperti itu. Lah, merupakan tanda-tanda hari kiamat ya. Hari kiamat sudah dekat. Dan minuman keras banyak yang terjadi di antara kita, yang minuman keras dengan sengaja, cakruan di tongkrong-tongkrongan itu minum tanpa tidak ada rasa malu sedikit pun ya. Bahkan narkoba ini, ada artis juga sudah punya banyak uang namun masih terkena narkoba. Kalau kalian lihat di televisi mungkin ada berita yang artis kena narkoba, pasti tahu ya kemarin ya. Seperti itu. Ini terjadi secara terang-terangan, tidak merasa malu mereka. Nah, itulah
Ciri-ciri yang ketiga tentang hari kiamat, munculnya hari kiamat ya. Kemudian yang keempat, riba merajalela, udah pasti ya. Banyak bank yang kita lihat, bank apapun konvensional itu merajalela berdiri di Indonesia. Bahkan warga desa itu sudah kemasukan rentenir, atau mungkin pinjam meminjam namun menggunakan laba yang sangat besar ya, terus mengembalikan namun ada tambahan yang harus dibayar. Riba merajalela di Indonesia. Kalau bisa kita sebagai umat muslim harus menyimpan uangnya di yang syariah seperti BMT ya, mungkin bank-bank yang ada label syariatnya, bank muamalah seperti itu ya, dan sampai di bank konvensional. Namun kalau kita terpaksa di bank konvensional, maka jika ada kelebihan maka kita lebih baik kita sedekahkan atau kita buang, kita berikan ke kotak infak, atau mungkin tidak kita ambil seperti itu ya. Itu agar supaya riba tidak merajalela, karena itu merupakan tanda-tanda dari kiamat yang kecil ya. Kemudian tanda-tanda lagi yang nomor 5 itu lelaki mirip perempuan dan sebaliknya. Ini merupakan tanda-tanda yang sangat kecil, tanda-tanda hari kiamat. Ini lihat, ada laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Nah, itu sudah lelaki mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki. Bahkan laki-laki seperti ini memakai tindik, memakai lipstik, bedak, dan mungkin rambutnya panjang seperti perempuan ya, menyerupai perempuan. Nah, itulah ini ciri-ciri yang akan kiamat akan sudah dekat seperti itu ya. Ini artis-artis yang mungkin kalian sudah kenal, kalian idolakan di Korea ya. Siapa sih yang nggak mungkin, perempuan-perempuan itu banyak sekali yang menyukai drakor ya. Kalau sampai kalian terlalu mengidolakan seperti ini ya. Nah, ini sudah tanda-tanda hari kiamat ini. Mirip perempuan, memakai seperti ini, anteng-anteng seperti ini ya, memakai tindik juga, kadang-kadang gondrong seperti perempuan, dan ya ada operasi plastik, laki-laki operasi plastik menjadi perempuan. Nah, ini sudah menyalahi aturan, dan ini juga banyak terjadi di Indonesia ya. Nah, inilah yang dinamakan tanda-tanda hari kiamat. Kemudian tanda-tanda khususnya apa? Tanda-tanda yang paling besar ya, yang mungkin nanti setelah terjadi tanda-tanda kecil maka akan terjadi yang tanda yang besar. Munculnya Dajjal ya, nanti bermata satu, mengaku-ngaku Tuhan, ya, Dajjal ini, dan mengajak ke umat-umat manusia itu untuk patuh dan tunduk kepadanya. Namun hanya orang yang beriman saja yang tahu akan memilih apa yang diberikannya, itu memilih yang tidak sesuai dengannya. Disuruh memilih api atau air. Kalau memilih air nanti masuk ke surga surga Dajjal, tapi aslinya neraka. Kalau kita memilih api maka kita masuk surganya Allah. Berseberangan ya. Nanti sampai kita mengalami kejadian munculnya Dajjal ya, seperti itu. Kemudian setelah muncul Dajjal, turunnya Nabi Isa yang menegakkan syariat Nabi Muhammad, yang menegakkan syariat Nabi Muhammad ini bahwa Tuhan Allah lah yang patut disembah, bukan Dajjal ya, dan Muhammad utusan Allah. Nanti juga akan yang membunuh Dajjal itu Nabi Isa. Kemudian keluarlah Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj di sini adalah orang-orang yang membuat kerusakan ya. Jadi semuanya dirusak, kan semua tumbuh-tumbuhan dimakan, mau dihancurkan, gunung-gunung dihancurkan, bahkan nanti air laut itu diminum sampai habis ya. Kisahnya seperti itu yang saya dengar. Kemudian Dabbah ini sejenis binatang melata yang berbicara pada manusia. Dabbah ini jadi bisa berbicara. Jadi kalau sudah ada binatang kok bisa berbicara, berarti sudah tanda besar hari kiamat. Kemudian matahari terbit dari sebelah barat. Nah, misalkan kita bangun-bangun subuh lihat matahari terbit dari barat, waduh, tanda hari kiamat besar ya. Harus siap-siap tobat. Semoga dia tidak menemui kiamat besar ya. Jadi kita persiapkan amal yang sebaik mungkin, mumpung kita masih kecil, kita perbanyak amal biar kita nanti di akhirat itu bisa memiliki amal yang banyak. Oke, materi sudah selesai seperti itu ya.
tanda hari kiamat, nama-nama hari kiamat, pengertian beriman kepada hari kiamat sudah selesai. Dan kita nanti setelah ini di session berikutnya kita berikan tugas seperti itu ya. Begitu saja materi dari kita. Mungkin bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar atau mungkin di grup Facebook atau di grup WA ya, grup WA PADBB, silahkan nanti bertanya-tanya di sana. Dari Ustaz cukup sekian, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari Ustadz cukup sekian, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.